Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah. InsyaAllah mudah-mudahan rutin kita akan membuat kajian ini walaupun dalam keadaan tidak langsung, ya. Saya akan membacakan satu hadis di dalam kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Jadi 40 hadis tentang keutamaan Al-Qur'an. Keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, Abu Dawud, wa ghairihuma, dan selain daripadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni di masjid, untuk membaca kitabullah, ini kitab Al-Quran, dan mempelajarinya, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, diliputi rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat, ya, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya. Ya. Catatan, keutamaan yang terkandung dalam hadis ini juga mencakup individu. Meskipun seorang saja membaca Al-Quran, walaupun tidak berkumpul bersama-sama di masjid, ya, dia sendiri, seseorang diri membaca Al-Quran di masjid dan mempelajarinya, maka dia juga mendapatkan pahala keutamaan hadis ini. Jadi pelajaran dari hadis ini adalah, pertama, keutamaan berkumpul di masjid untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran. Dalam surah An-Nur ayat 36 Allah berfirman, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Ya, jadi kita berkumpul membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran di masjid, itu akan mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan, yakni akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, serta nama kita disebutkan di hadapan para malaikat nanti di hadapan Allah. Yang kedua, saling mengajarkan di antara mereka. Ini sebuah anjuran bahwa ilmu tidak didapatkan kecuali dengan datang ke majelis ilmu, ya, mempelajarinya dengan langsung, talaqi, ya, termasuk di dalamnya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, proses belajar dan mengajar, menghafal ayat, memperbaiki bacaan, dan hukum tajwid, penafsiran, serta berbagai ilmu-ilmu syar'i lainnya, ini bisa dilakukan di masjid dalam bentuk majelis-majelis ilmu. Jadi, para malaikat senantiasa menyebutkan nama-nama para penuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan selalu mengingat bahwa hamba-hambanya senantiasa mengingat Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, barang siapa yang ingat kepadaku di dalam dirinya, niscaya aku ingat pula kepadanya di dalam diriku. Dan barang siapa yang ingat kepadaku di dalam satu golongan,
niscaya aku ingat pula kepadanya di dalam golongan yang lebih baik daripada golongannya. Demikianlah hadis pertama dalam kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Semoga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Qur'an, baik itu kita nanti di masjid maupun di rumah kita masing-masing. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.